I wish I know these things before I start YouTube. Gue berharap gue tahu ini sebelum gue mulai memfokuskan diri bikin YouTube. Mungkin ini beberapa hal yang buat kalian kayak, oh, masa sih Pak beberapa hal ini penting buat gue tahu? Yes, penting, ya kan? Karena gue udah nge-YouTube sejak tahun 2018 sampai sekarang. Ini ada beberapa hal yang gue pelajari selama beberapa tahun ini yang menurut gue nih penting banget, terutama kalau buat kalian pemula dan apalagi misalnya gue pengen bikin channel YouTube baru lagi. Gue perlu consider beberapa hal ini sebelum kita mulai. Jadi ceritanya gini guys, ceritanya nih gue belakangan ini agak jenuh ya nge-YouTube ya, dan kayaknya udah mulai burn out. Mungkin teman-teman di sini ada yang mulai ngerasa ya kan, maksudnya apa ya? Maksudnya udah bikin YouTube lama gitu kan ya, kok up and down, atau bahkan yang lebih parah nggak naik-naik gitu ya. Dan ini kayak apa ya, menggerogoti dari dalam gitu ya. Dan ini gue jujur aja ngomong kepada kalian. Dan hari ini gue akan share gimana cara untuk mengatasinya dan menghadapinya. Dan ada gue bagi jadi 3 bagian. Yang pertama, kenapa lo mesti nge-YouTube walaupun kagak ada yang nonton. Kemudian next, apa sih realita dan ekspektasinya ya kan yang kamu perlu tahu sebelum kamu mulai nge-YouTube ini. Dan yang terakhir, ini penting banget ya kan, adalah 3 hal penting yang paling sering ditanyakan oleh YouTuber pemula. Kenapa begini Pak? Kenapa begitu Pak? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai sekarang. Yuk, let's go! Kalau lo lagi males nge-YouTube sekarang atau lo lagi bosen banget, lo perlu nonton video ini. Karena kali ini gue akan share 5 alasan kenapa lo mesti terus continue nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton. Oke guys, kali ini gue pengen cerita ya kan, kenapa gue itu tetap konsisten nge-YouTube selama kurang lebih, mungkin udah 6-7 tahun sekarang ya. 6-7 tahun gue tetap nge-YouTube ya kan. Meskipun kadang-kadang views-nya juga nggak terlalu banyak. Apalagi sekarang lo pada tahu ya kan, YouTube itu kan sekarang mengalami revolusi views ya kan. Dulu itu bisa cepet dapat 100.000 views. Sekarang itu mungkin bisa dapat puluhan ribu views, 100.000 views itu udah ciamik banget. Dan ada beberapa juga sih yang masih tetap dapat jutaan views. Tapi again sekarang yang namanya views itu sangat scarce banget karena kita berkompet dengan YouTube Shorts. Jadi views itu banyak kerebut juga sama YouTube Shorts. But anyway, gue tetap ngerasa yang namanya bikin YouTube itu adalah sebuah hal yang perlu kita lakukan, ya kan? Gak peduli lu di usia berapa, profesi lu apa. Menurut gue bikin YouTube itu worth it. Dan menurut gue ini penting banget, terutama buat kalian yang sekarang mungkin lagi kehilangan semangat, ya kan? Dan kayak, aduh gimana ya, kok susah banget Pak saya bikin konten, katanya mau jadi konten kreator, katanya mau terkenal, dapat duit banyak, kok begini ya? Nah ini mungkin bisa jadi motivasinya lo. Oke, jadi ceritanya tuh dulu gue masih kerja 9 to 5 ya guys ya. Gue sama kayak kalian ya kan. Mungkin kalian ada yang pekerja, ada yang ibu rumah tangga, pensiunan, gue nggak tahu ya. Tapi kalau lo orang yang kerja 9 to 5, berarti lo mirip kayak gue. Karena gue dulu kerja dulu ke kantor ya kan, ada juga kerja di rumah. Tapi intinya ya kerja lah ya. Dan hidup gue jujur agak boring waktu itu. Dan kebetulan gue ketemu dengan teman baru. Nah ini bro ya, namanya Edwin ya kan. Dia tuh yang ngebuka pintu tentang YouTube buat gue ya. Dan dari Edwin ini gue kenal dengan Pak Chandra Putra Negara dari SB30 ya. Dan SB30 ini menurut gue waktu itu adalah sebuah channel yang super sukses. Karena kenapa? 600.000 subscribers. Bayangin ya, itu tahun 2017 atau 2018. Udah 600.000 subscribers. Wow, bagi gue itu kayak impossible gitu ya. Karena susah menurut gua. Lo mesti bayangin ya, tahun itu guys ya, kita masih pakai HP itu masih 3G lo guys. Oke, masih 3G ya kan. Yang namanya OVO belum ada, yang namanya TikTok belum ada, yang namanya Gojek belum ada, Shopee belum ada. Bayangin, semuanya tuh belum ada guys. Kita masih pakai BlackBerry bahkan ya. Tapi Pak Chandra SB30 udah dapat 600.000 subscribers. Jadi bagi gua, wah, udah kayak dewa banget ya. Nah, di situ gue belajar ya guys ya, bahwa yang namanya bikin YouTube itu memang bukan hanya sekadar kepengen doang, mau doang ya, tapi juga determinasi ya. Kepengen itu dengan ngerjain itu 2 hal yang berbeda guys. Ketika gue kenal dengan Pak Chandra dan timnya, dengan Edwin juga ya kan, gue diajak untuk bikin YouTube. Nah ketika gue bikin YouTube di situ gue baru realize ya kan, wah ternyata bikinnya itu bukan hanya karena semata-mata pengen terkenal atau dapat banyak duit doang. Ada motivasi lain di balik itu yang bikin YouTube lu bisa sukses. Nah makanya hari ini gue pengen share 5 motivasi ini kepada lu. Semoga lu juga bisa belajar biar lu nggak putus asa dan semangat lagi bisa bikin YouTube-nya. Mau? Oke, langsung aja ke pertama ya. Oke, alasan yang pertama kenapa lu mesti nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton ya kan, adalah skill up. Ya, skill up ini maksudnya apa ya? Jadi pada saat kita bikin YouTube ini kan nggak sekadar bikin ya guys, nggak sekadar cuma ngoceh doang. Lu perlu riset, ya kan? Lu perlu bikin materinya. Jadi perlu usaha guys, bener nggak? Ya kan? Ataupun juga lu misalnya main game misalnya, oh saya main game nggak usah apa, kita main game nge-live aja kayak gitu. Ya bisa juga, tapi kan tetap usaha bikin jago main gamenya. Bisa paham di sini ya? Jadi lu perlu skill up ya. Dan ini menurut gua salah satu yang membuat orang itu makin lama makin maju ya. Kalau dulu main gamenya cupu-cupu ya kan, lama-lama sejalan dengan itu makin lama makin jago. Kalau lu misalnya dulu ngejelasin ya, misalnya gua ngejelasin satu topik nih ya, dulu gua ngejelasin tentang bisnis online. Dulu tuh masih cupu lah ya, maksudnya masih
masih sekadar apa ya, sekadar ngomongannya tuh kayak luas banget. Tapi sekarang guys ya, kalau ngomongin itu, lu kasih gue satu kalimat aja, gue bisa ngomong panjang lebar. Dan pengalaman gue juga makin lama makin bertambah guys. Jadi menurut gue, ketika lu bikin sebuah konten ya, lu actually skill up. Jadi bayangin aja kalau misalnya lu bikin 100 konten atau 1000 konten ya. Berarti setiap konten itu kalau bisa dapet 0,1% aja penambahan skill di dalam dirimu, artinya sekarang udah berapa persen coba? Oke? Bisa paham ya guys ya? Nah, itu yang membuat gue termotivasi untuk bikin terus. Nah, alasan selanjutnya kenapa lu mesti tetap nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton adalah karena lu akan ngomongin hal yang sama terus-menerus dan lu riset tentang itu. Jadi apa yang terjadi adalah mau nggak mau lu bakal jadi orang yang ahli di bidang tersebut. Bisa paham ya? Jadi kalau misalnya ngomongin kuliner, ya kan? Tadinya mungkin masak cuma 1-2 biji. Tapi karena tiap hari lu perlu bikin konten, lu kan perlu riset tentang makanan baru, teknik masak baru, atau bikin sesuatu resep yang baru. Bisa paham? Atau cari resep yang populer. Nah lama-lama gue yakin lah, udah 100 konten, lu pasti jadi ahli di bidang itu. Dan ini akan terverifikasi dengan orang-orang yang ngelihat konten-konten lu, ya kan? Dan mereka akan ngelihat bahwa lu tuh memang ahli di bidang tersebut ya. Dan biasanya sih lu kalau dipanggil sebagai speaker atau pembicara atau ngisi acara ya kan, lu akan dipanggil berdasarkan keahlian lu di bidang itu, which is ya sesuai dengan konten YouTube lu. Makanya gua sangat tidak menyarankan buat teman-teman yang bikin konten YouTube itu gado-gado ya kan. Pembahasannya itu terlalu luas kemana-mana ya kan. Ada yang travel, ada yang makan, ada yang olahraga, ada yang kuliner dan lain sebagainya ya kan. Jangan nyampur ya guys ya. Coba kalau bisa satu hal aja. Kalau masak ya masak aja, travel aja ya kan, main game aja, terserah ya kan. Tapi intinya lu mesti ngebahas satu hal terus-menerus, karena dengan hal itulah ya kan setiap konten itu kayak batu bata ya guys ya, yang akan ngebentuk bangunan ini, which is siapa? Personal branding lu di YouTube. Ya, dan ini kalau udah jadi guys, bener-bener keren. Karena yang dapat benefitnya nanti kalau udah terbentuk personal branding ini adalah lu sendiri guys. Oke, alasan selanjutnya kenapa lu mesti tetap nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton adalah ketika lu sudah skill up dan kemudian menjadi ahli di niche yang kamu kuasain tadi, ini menjadi sebuah kayak apa ya, investasi jangka panjang. Yes, investasi jangka panjang. Semua konten lu itu secupu apapun ya kan, begitu lu sudah rilis itu kayak investasi jangka panjang. Karena kenapa? Setiap konten, let's just say nonton 100 views, 200 views, 300 views, 1000 views, 100.000 views, 1 juta views, 2 juta views. Itu sama kayak sales yang bagi-bagiin brosur. Paham ya guys ya? Bagiin brosur apa Pak? Ya bagian brosur mengenai diri lu, ya kan, mengenai konten-konten lu. Kalau misalnya lu ngomongin sebagai gamers ya kan, ya of course akan bagi-bagi brosur tentang lu sebagai orang yang ahli main game ini. Gue ngeliat itu kayak semua video itu seperti sales yang kita lahirkan. Dilahirkan. Ya, intinya gitu guys ya. Jadi bayangin ini 1 views itu 1 brosur. Jadi dia akan mempromosikan dirimu tanpa batas waktu. Video gue yang dari 8 tahun lalu sampai hari ini masih ada yang nge-like, masih ada yang komen guys, masih ada yang terima kasih sama gue. Bayangin ya, kok bisa? Ya itu. Makanya gue bilang, semua video yang kamu hasilkan itu akan menjadi investasi jangka panjang. Untuk apa? Untuk bangun personal brandingmu. Nah, nanti semua konten itu bagikan sebuah batu bata ya guys ya, yang terus ngebangun terus dan kemudian ada lagi nanti ada orang lain juga yang bikin konten mengenai lu. Nah, lu akan pelan-pelan jadi legend di bagian itu guys. So, itu yang menurut gua kenapa worth it ya kan untuk kamu bikin konten, tetap bikin konten meskipun sekarang yang nonton cuma 100-200. Hey, 100-200 orang di dunia nyata itu banyak guys. Jadi jangan meremehkan itu. Ya, oke. Jadi saran gua coba tetap semangat terus bikin karena ini semuanya mempromosikan personal branding lu, diri lu sendiri. Why not? Alasan selanjutnya kenapa lu mesti tetap nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton adalah YouTube ini adalah sebuah sarana yang ngebantu lu keluar dari comfort zone. Ya, jadi lu bisa berkembang guys ya sebagai seorang sebagai seorang manusia. Kalau menurut gue ya kan. Dan bagi gue sendiri gue ngerasanya seperti itu. Jadi karena gue mesti bikin konten, gue maksa diri gue guys ya. Seperti kayak lu jadi member gym gitu ya. Udah males nih. Tangan udah sakit, udah gini, sampai di situ disuruh-suruh sama pelatihnya. Tapi lu maksa keluar dari comfort zone-nya lu. Dan hasilnya apa? Yes, otot lu kebentuk guys, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan badan lu mulai bagus, ya kan, otot lu kebentuk. Sama seperti konten ya guys ya. Lu maksa diri lu untuk bikin konten terus. Pokoknya mau nggak mau lu bikin. Nah, pelan-pelan guys ya. Karena lu keluar dari comfort zone-nya lu akan bertumbuh. Ya, bertumbuh terus. Dan menurut gue ini salah satu cara yang oke banget sih ya. Untuk bikin diri lu itu terus berkembang. Makanya gue bilang worth it banget untuk menjadi seorang content creator. Nggak peduli latar belakang lu apa. Nah, alasan selanjutnya lu mesti tetap nge-YouTube meskipun gak ada yang nonton adalah lu akan meninggalkan legacy. Ya, legacy itu apa ya guys ya? Semacam kayak warisan, oke? Warisan digital. Dimana muka lu, video lu ya kan, who you are as a person ya kan, itu terekam di dunia digital. Dan itu tidak bisa dihapus guys.
Masa Pak nggak bisa dihapus? Ya nggak bisa dihapus. Lihat aja videonya si Jared ya yang pertama kali ya, yang I'm at the zoo. Itu sampai sekarang guys. Mungkin orangnya udah berubah, mungkin sekarang tambah gemuk, apa tambah cakep, kita nggak tahu ya kan. Tapi orang akan ingat si Jared terpaku ya kan di otaknya dia seperti itu. Menurut gue itu salah satu yang menarik sih ya. Karena namanya manusia itu pengen meninggalkan sesuatu. Bener nggak ya kan? Kalau ada pepatah ngomong, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Nama. Dan namanya ini sekarang itu bisa ada di dunia digital guys. Jadi harapan gue adalah kalau kalian misalnya kepengen nama kalian tetap dikenang meskipun kalian nanti udah nggak ada, ya kan? Ya coba bikin YouTube. Menurut gua ini worth it ya kan? Supaya orang bisa inget muka lo kayak apa yang lo ngomongin, sumbangsih lo kepada dunia ini. Seperti kata Steve Jobs, make a dent in this world, ya kan? Nah itu bener-bener terjadi dalam hidup lo. Dan gue bisa dengan happy ngomong bahwa di dalam hidup gua jadi YouTuber dengan 1 juta subscribers sudah gua cek di bucket listnya gua. Nah gimana dengan lo? Pengen juga nggak? Ekspektasi versus realita YouTuber. Nah, ini ada 5 hal ya guys yang menurut gua kalian sebagai YouTuber, apalagi YouTuber pemula ya kan, perlu tahu. Karena kenapa? Kebanyakan orang ekspektasinya itu terlalu tinggi, tapi ternyata realitanya ya begitu-begitu aja ya. Dan ini bahaya, ini bisa bikin orang itu stop nge-YouTube atau stop bikin konten atau bahkan nggak mulai-mulai. Nah, makanya kali ini videonya penting banget ya kan, terutama buat kalian yang pemula supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena jujur, gua juga pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan gue yakin semua orang yang udah pernah nge-YouTube ataupun bikin konten pasti mengalami hal yang sama. Nah, apa sih Pak kira-kira ekspektasi orang-orang YouTuber ini atau konten kreator dengan realitas sesungguhnya di lapangan? Nah, gue akan kasih tahu kalian supaya kalian punya persiapan mental terlebih dahulu sebelum kalian mulai. Nah, jadi kalian bisa decide nanti ya, apakah gue memang cocok nge-YouTube apa enggak. Atau ini juga bisa jadi motivasi buat kalian yang mungkin sekarang lagi, aduh kok begini gitu ya. Nah, mungkin aja ini salah satu ekspektasinya kamu. Oke, langsung aja kita simak sekarang. Yuk, ekspektasi versus realita yang pertama, ngonten itu susah. Nah, bener apa bener? Siapa yang di sini ngerasa pertama kali bikin konten itu susah banget? Oke, ngaku aja ya. Itu ekspektasi guys, itu bukan realita. Masa Pak? Saya pikir itu realitanya Pak. Saya pikir konten itu gampang, padahal ternyata itu susah. Wah salah, lu terbalik ya kan. Konten itu nggak susah. Ya, realitanya itu nggak susah. Asal ya guys ya, asal bikin konten itu kamu jadikan bagian dari kehidupan kamu sehari-hari ya. Sama kayak kamu pertama kali misalnya kamu belajar di sekolah atau misalnya kamu belajar sesuatu mungkin main tenis lah atau main basket ya kan. Kan pertama kali pasti cupu banget ya. Kan kalah terus dan lain sebagainya. Tapi apa yang kamu lakukan? Apakah kamu quit? Kamu diem aja? Enggak kan? Kamu main terus, ya kan? Sama, ya kan? Seperti konten, ya kan? Pertama kali kamu pasti cupu. Don't worry, ya kan? Itu normal. Tapi sejalan dengan adanya waktu, ya kan? Seperti kayak kamu ekstrakurikuler, main basket, ataupun juga kamu ngerjain sesuatu yang baru, ya kan? Kamu kerjain terus, lama-lama makin lama makin gampang. Jadi itu yang harus dimasukkan ke dalam kesehariannya kita. Nah, kebanyakan orang itu merasa itu susah karena itu tidak pernah dimasukkan dalam kesehariannya dia. Ya, artinya apa? Artinya dia mikirnya bikin konten itu kalau dia punya waktu luang aja, ya kan? Dia mikirnya bikin konten itu kalau gue lagi mood aja. Nah, kalau lu mikirnya seperti itu guys, itu konten itu susah, bener, ya kan? Tapi pada kenyataannya konten itu akan menjadi gampang apabila kamu tiap hari itu, ya kan? Atau bukan tiap hari lah, seminggu, ya kan? Dalam 1 minggu itu kamu udah menetapkan waktu kapan gue mesti ngonten. Nah ini terjadi kepada istri saya ya. Istri saya dulu juga kayaknya susah gitu ya. Tapi sekarang guys ya, wah hampir tiap hari dia bisa ngonten sendiri tanpa kita suruh, tanpa kita paksa lagi. Dulu itu wah kayak sebelum bikin konten kayaknya berasa kayak beban banget gitu. Tapi sekarang udah enggak guys. Nah ini solusinya ya buat teman-teman yang juga overthinking seperti ini adalah tetapkan schedule mingguan. Ya, jadi kalau kayak istri saya dalam 1 minggu itu dia bikin hari Selasa sama hari Jumat. Ya, udah pasti. Dan bahkan sekarang, nggak Selasa dan Jumat pun dia bikin. Kenapa? Karena Selasa Jumat itu dia berasa nggak cukup. Nah lucu kan? Dulu kalau misalnya disuruh, dia berasa kayak tekanan batin gitu ya. Berasa dipaksa untuk bikin konten. Sekarang nggak. Selasa Jumat dia udah pasti bikin, jadi udah kayak nge-gym ya guys ya. Oke? Nah pertama itu susah, lama-lama karena udah biasa ya, lama-lama dia bikin terus. Jadi yang pertama menurut saya penting adalah kamu bikin schedule. Ya. Nah dengan itu, ekspektasi kamu konten itu susah, itu bisa hilang. Ya kan? Tergantikan dengan realita bahwa konten itu mudah. Ekspektasi versus realita selanjutnya adalah YouTubers itu punya banyak waktu.
Siapa di sini yang ngerasa kayak gitu? Maksudnya gimana ya? Maksudnya orang ngerasa kalau orang nge-YouTube atau bikin konten itu adalah orang-orang yang kayak punya waktunya kebanyakan gitu ya. Kayaknya waktu luangnya kebanyakan, jadi akhirnya ya dia nge-YouTube aja gitu ya, ngisi waktu luangnya. Well, ada bener, ada nggak benernya, ya kan? Karena kebanyakan orang yang gue tahu, apalagi YouTuber sukses ya kan, itu nggak kayak gitu guys ya. Jadi kebanyakan YouTuber yang sukses itu bukannya nggak ada waktu, jadi mereka tuh sibuknya setengah mati. Beneran sibuknya setengah mati ya kan, sampai-sampai dia perlu ya kan bikin YouTube atau bikin konten itu di waktu malam hari. Nah ini terjadi kepada salah satu alumni gua ya kan, namanya Pak Pri ya kan, beliau ini di Bandung. Dia ini seorang pegawai ya kan, pegawai akuntan kalau nggak salah ya kan. Jadi kerjanya monoton banget, boring, tapi dia pengen jadi YouTuber, oke? Akhirnya dia ikutan kelasnya saya dan kemudian dia belajar, dan ketika saya ngomongin mengenai schedule, dia benar-benar menerapkan guys ya. Jadi lu bayangin ya, dia kerja mulai dari pagi bangun tidur sampai mulai dari jam berapa ya, kalau nggak salah jam 6 dia bangun gitu ya, sampai kerja, pulang itu udah sampai jam 7 malam. Bayangin ya, dari jam 6 pagi dia bangun kerja sampai jam 7 malam baru sampai rumah. Itu baru makan malam, mungkin ngobrol sama keluarga, sama anak sedikit sebentar, dan kemudian akhirnya jam 9 malam dia baru bisa mulai bikin konten. Bayangin. Jadi jam 9 malam mulai bikin konten dan kemudian sampai jam 1 malam. Setiap hari begitu. Wow, gue bilang keren banget. Yes, selama berapa lama? Selama 2 tahun. Dia kerjain itu 2 tahun dan akhirnya sudah 2 tahun dia quit dari kerjaannya sebagai akuntan. Benar-benar full time jadi content creator, jadi YouTuber. Gila gak? Nah itu guys ya. Itu yang makanya menurut gue tuh keren. Karena kenapa ya? Jadi YouTubers itu bukan hanya karena lo punya waktu luang ya kan. Nggak ada kerjaan. Ya udahlah nggak ada kerjaan gue jadi YouTuber saja, jadi content creator. Itu enggak ya guys ya. Bahkan jadi content creator karena memang dia kepengen mau jadi konten kreator. Dan karena dia mau, dia cari waktu guys ya. Mau sesibuk apapun, mau ini, dia akan cari waktu. Ya, karena itu yang dia mau. Jadi jangan mikir bahwa jadi YouTuber atau jadi apapun lah ya, yang pengen kamu kejar di dunia ini karena kamu punya banyak waktu luang. Jangan guys ya. Emang nggak ada salahnya kalau kamu punya keuntungan itu, punya waktu lebih banyak dibanding yang lain, ya bagus, ya kan? Tapi intinya bukan itu. Bukan itu yang membuat seseorang itu berhasil. Yang membuat seseorang itu berhasil adalah karena dia ngebet, karena dia mau. Nah, ngomong-ngomong buat teman-teman yang mau aja nih, ya kan? Kalau kalian mau belajar gimana caranya jadi YouTubers, ya kan? Ataupun juga konten kreator misalnya di TikTok, YouTube Shorts kayak gitu ya. Kalian bisa ikutan webinar yang gua adakan 2 bulan sekali. Yes, 2 bulan sekali. Webinarnya ada di sini. Dan khusus buat kalian subscribersnya Michael Sugiarto, gua akan kasih kupon super spesial. Ya, super spesial. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Linknya gue sertakan di deskripsi dan kamu bisa cek nanti di pin komen ya. Oke, ekspektasi versus realita selanjutnya. Konten bagus pasti banyak yang nonton. Ada yang pernah di sini udah capek-capek bikin konten, udah bikinnya lama lagi, persiapan yang editnya lama, syutingnya lama ya kan. Tapi begitu diupload ternyata nggak ada yang nonton guys. Yang nonton paling cuma 200 views kayak gitu ya. Gimana rasanya guys ya? Kesel, benar ya? Akhirnya kamu bikin lagi, udah bikin lagi dengan segala daya upaya. Pokoknya ilmunya udah daging banget. Pokoknya gue bikin ini paling keren banget ya kan. Tapi ternyata begitu diupload begitu lagi terjadi ya kan. Bahkan kali ini lebih parah, cuma 50 views. Rasanya gimana guys? Padahal menurut kamu kontennya udah bagus banget. Itu adalah ekspektasinya orang-orang. Nah, realitanya gimana? Realita sebenarnya yang namanya konten bagus atau konten jelek itu kagak ada. Serius Pak? Iya nggak ada. Jadi yang namanya konten bagus, konten jelek itu sangat-sangat apa ya? Subjektif, ya kan? Sangat-sangat apa ya? Tergantung dari yang nonton. Ya, menurut gue konten kayak gini jelek, ya kan? Tapi ternyata banyak orang ngerasa konten ini bagus. Akhirnya video itu meledak. Ataupun kamu ngerasa ini videonya bagus banget, tapi banyak orang nonton kayaknya nggak menarik buat dia. Bisa paham guys ya? Nah kok bisa begitu Pak? Ya emang rata-rata kayak gitu. Dan yang lucu, ini sering banget terjadi. Mungkin kalau kalian udah bikin konten cukup lama seperti gue, pasti pernah ngerasain bahwa konten-konten lalu persiapkan dengan matang-matang, belum tentu 100% berhasil. Tapi konten yang mungkin cuma 10 menit lu bikin, jebret tiba-tiba viral. Bener gitu? Ya ngaku ya. Kalau bener coba dikasih like dulu sekarang. Dan komen kira-kira lu punya konten tuh seperti apa ya? Itu yang terjadi guys ya. Jadi bagus nggak bagus itu relatif namanya. Oke? Jadi sangat subjektif, pandangan setiap orang itu beda-beda. Nah, jadi gimana Pak cara untuk menyiasatinya? Jadi cara untuk menyiasatinya menurut gua simple, ya kan? Nomor 1, nggak usah peduli, ya kan? Pokoknya kalau schedule lu bikin konten, waktu lu bikin konten, lu ngonten, bikin aja dulu, ya kan? Nggak usah terlalu peduliin, ya kan? Nanti hasilnya seperti apa? Ya itu cara satu, itu cara satu, oke? Jadi ini cara yang apa ya? Cara yang simple menurut gue ya. Artinya lu bikin memang sesuai dengan hati lu aja, sesuai dengan hati lu, ya udah lu biarkan saja nanti itu bekerja, oke? Itu yang pertama.
Nah, yang kedua gimana? Cara yang kedua adalah kamu lihat konten-kontenmu yang sukses itu kayak apa. Dan kemudian coba kamu replikasi. Ya, diulang lagi. Dan biasanya sih berhasil. Ya kan? But again, ini tergantung dari kamunya. Kamu punya waktu nggak? Kamu seneng nggak, ya kan? Nah, kalau gua sendiri, ya kan, untuk bikin konten itu memang untuk menyalurkan aja, menyalurkan unek-unek gua, menyalurkan bakat gue, menyalurkan keinginan gue, kayak gitu, ya. Nah, again, itu setiap orang beda-beda, tergantung dari elunya sendiri. Cuman kalau lu mau belajar, jauh lebih bagus lagi. Tapi intinya, jangan pernah mikir bahwa konten yang lu bikin bagus sekali itu udah pasti berhasil. Belum tentu, ya. Nah, kalau misalnya nggak berhasil gimana? Ya udah nggak kenapa. Belajar dari ketidakberhasilan itu. Oke? Dan kemudian coba jangan diulangin lagi, ya. Minimal itu jangan diulangin lagi. Kalau udah tahu itu nggak berhasil, jangan diulangin lagi, guys, ya. Coba bikin sesuatu yang baru ataupun juga tiru sesuatu yang sudah berhasil, ya. Itu jauh lebih baik menurut gue. Ekspektasi versus realita berikutnya. Yang jadi YouTubers atau jadi content creator itu kebanyakan anak muda semua. Nah, itu ada bener, ada nggak benernya. Karena pada realitanya ternyata sekarang banyak sekali konten kreator yang bukan anak muda, ya kan? Banyak sekali kreator yang mungkin udah senior, ya kan? Dan mereka tetap aja bisa berhasil. Jadi jangan pernah kalian merasa, ya kan? Aduh, ini cuma anak-anak muda doang nih, anak-anak remaja atau anak gen milenial, ya kan, yang ngerjain, ya kan? Enggak, guys, ya. Kebanyakan teman-teman gue yang berhasil, justru umurnya I'm very sorry, ya, udah nggak muda lagi, guys. Udah nggak muda lagi, ya. Dan mereka tetap aja tuh bisa berhasil, ya kan? Ada juga yang muda-muda banget bikin nggak ada yang berhasil. Ada juga banyak, ya kan? Nah, jadi sekali lagi bukan masalah umur, ya. Jadi tidak ada diskriminasi umur di sini. Ataupun juga masalah diskriminasi cewek atau cowok. Nggak ada, ya, guys, ya. Oh, dia cantik, ya kan? Pantas aja berhasil. Belum tentu, ya, guys, ya. Gue sering sekali ngeliat yang YouTubers yang cantik-cantik tapi dia nggak berhasil. Bahkan yang mukanya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi mungkin karena ngomongnya menarik, topiknya seru, ya kan. Lebih berhasil dibandingkan yang cantik. Ya kan, jadi nggak mesti, ya, guys, ya. Oke? Jadi jangan suka merasa minder dan cari-cari alasan. Kebanyakan orang itu kalau nggak berhasil udah cari-cari alasan. Umur gue udah terlalu tua, ya kan. Oh, gue memang gaptek, nggak ngikutin arus, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan. Oh, memang gue nggak cantik, gue nggak ganteng, body gue jelek, gendut dan lain sebagainya. Kagak, ya, guys, ya. Nggak ada. Lu cobalah lihat, ya kan. YouTubers, ya kan. Contoh misalnya Raditya Dika. Apakah dia ganteng sekali? Enggak. Apakah bodinya keren? Enggak, ya kan. Ada juga yang lain, ya kan. Siapa? Guru Gembul. Namanya udah Guru Gembul, ya kan. Nah, bodinya juga udah gembul gitu kan ya. Bercanda ya. Tapi anyway, maksud gua, what happened to your looks, ya kan. Apa yang di depan ini, ya kan, dengan apa yang dikeluarkan, ya kan, itu sesuatu yang beda, ya kan. Setiap orang punya fansnya masing-masing, ya. Jadi jangan pernah merasa minder bahwa umur lu nggak cukup ataupun juga perawakan atau penampilan lu nggak menarik, ya. Karena pada kenyataannya nggak seperti itu kok. Oke, ekspektasi versus realitas selanjutnya adalah fans yang suka dengan kamu itu semuanya pada baik-baik. Apakah benar begitu, guys? Well, kalau nggak percaya coba lihat komentar kamu, ya kan. Apakah semuanya positif, mendukung, ciamik, Pak, mantep, Pak, keren, Pak? Enggak, ya kan. Kamu pasti dapat haters, ya. Dan itu normal. Dan bahkan sekarang, ini yang menarik, ya, menurut gue, ya. Gue tahu kalau sebuah video itu viral, kalau ternyata banyak yang ngomongin negatif. Nah, serius, Pak? Iya. Karena pada saat video itu viral, berarti orang-orang yang nontonin adalah orang yang mungkin pertama kali ngeliatin gue. Ya kan? Dia bisa aja nyela gue dan lain sebagainya. So, it doesn't matter. Dulu, ya, gue tuh agak sensi. Gue gampang tersinggung. Wah, gue nggak suka, gue delete komennya gitu. Cuma sekarang, guys, udah diemin aja. Ya. Bahkan menurut gue itu oke, ya. Karena ya memang nggak bisa semua orang terima pendapatnya kita. It's okay, ya kan? Namanya dunia juga dunia bebas, ya kan? Tapi as long as jangan sampai keterlaluan, ya, guys, ya. Jangan sampai main personality dan lain sebagainya. Tapi intinya menurut gua semua video-video viral, ya, nggak peduli lah orang terkenal apa. Bahkan Deddy Corbuzier sendiri pun, ya kan, itu banyak sekali komentar negatifnya, ya. Coba kamu lihat. Tapi nggak masalah tuh, ya, tetap aja jalan, ya. Bisa paham maksud gue, ya. Jadi yang namanya komentar negatif positif, ya itu cuma kayak, ya, selingan aja. Yang penting ada yang komen. Gitu loh. Paham, guys, ya? Oke? Jadi coba dipikirin, ya kan, yang namanya fans netizen itu, ya. Memang nggak 100%, ya, harus selalu ada di pihaknya kamu. As long as kamu bisa go with the flow, jalan terus, ya kan? Ya itu nggak ada masalah, ya. Tapi intinya kalian harus siap-siap, ya. Jangan terlalu baper,
ya. Kalau misalnya mungkin kalian pertama kali di dunia konten kreator, kemudian lihat ada yang komen, komen kayak gini, masa sih kayak gini, terus kamu merasa kayak dihujat gitu ya. Ya udah guys, santai aja ya kan. Kadang-kadang yang hujat ini mungkin bocil ya kan. Kadang-kadang mungkin yang orang ngomong gini, mungkin pada saat dia lagi mungkin lagi iseng aja, lagi kesel, mungkin dia unek-unek lagi diputusin pacarnya, kemudian dia melampiaskannya ke dalam komentar, itu bisa aja ya kan. So it's okay ya. Jadi yang penting jangan sampai keterlaluan aja menurut gua ya kan. Yang penting ini namanya negara bebas, semua bisa berpendapat kan, it's okay. Dan yang kerennya ini guys ya, bahkan gue suka ngeliat di beberapa komentar yang gue ini, kalau ada yang ngehujat gitu ya, ternyata ada fans-fans yang benar yang ngebelain. Ada yang pernah dapat seperti itu? Yes, dia ngebelain lo, ya kan? Dia ngebelain, ngomongin gini, karena memang udah fans base-nya kita udah sejak lama. Nah, gimana guys menurut lo, ya kan? Apakah ekspektasi versus realita ini mirip-mirip dengan apa yang pernah kamu hadapi ya? Kalau iya, coba dong komen dan kasih like-nya ya. Gue pengen tahu juga. Mungkin gue ada miss lagi. Apa ekspektasi dan versus realita yang pernah kamu hadapi? Yuk, komen di bawah. Buat kamu yang baru mau mulai YouTube channel, ini biasanya adalah 3 hal yang paling sering ditanyakan oleh YouTuber pemula. Yang pertama, mulai dari mana Pak? Atau where to start? Kemudian, apa sih yang mesti saya lakukan? Atau what to do? Kemudian, gimana sih caranya Pak? How to do it? Ini adalah 3 pertanyaan yang valid dan penting untuk bisa kamu jawab sebelum memulai YouTube channel barumu. Jadi, di video kali ini, gue akan ngebahas ini ya. Yang pertama, konten di YouTube itu mulainya dari mana sih? Kemudian, apa yang kamu harus lakukan sebelum mulai konten? Dan kemudian, gimana caranya konten, Pak? Paham ya? Dan by the way, gue akan bahasnya secara ngurut ya, dari 1, 2, 3. Jadi pastikan kamu nontonnya jangan loncat-loncat kayak kutu loncat, biar nanti paham alurnya. Karena kalau nanti nggak ikut urutannya, channel kamu bisa berantakan loh. Oke, cara mulai channel YouTube pertama yang perlu kamu pikirin adalah, apa sih tujuan daripada konten-kontenmu? Yes, jadi tujuan kontenmu tuh, apakah ini mau menghibur, apakah mau mengedukasi, apakah cuma sekadar kayak informasi aja ya. Nah ini tergantung ya guys ya. Setiap orang tuh punya preferensi yang beda-beda. Cuma saran gua yang paling umum dan paling rame adalah konten edutainment. Alias ada edukasinya dan juga ada entertainmentnya. Tapi entertainment ini lebih penting dibandingin edukasinya. Suka atau nggak suka, orang ngelihat YouTube, baik itu YouTube Shorts maupun YouTube Long, itu nggak selalu apa ya, nggak selalu istilahnya mau cari sesuatu ya. Tapi intinya kebanyakan orang tuh mau cari hiburan ya kan, mau cari entertainment. Misalnya kamu mau belajar gimana cara main game, gimana cara ngalahin musuhnya, ya kan, bos keberapa, contoh seperti itu, ya kan. Atau kamu cuma pengen sekadar menikmati aja, ya kan, ada pengetahuan apa, kamu pengen melihat bagaimana cara penyajiannya dengan baik, ya kan. Jadi, kalau kamu bikin video tentang edukasi, saran gue pikirin ini guys ya. Jangan cuma pikirin, wah ini ilmunya daging nih, terus kamu ngajarinnya boring banget, dan ngajarin satu-satu, kayak gitu nggak mungkin bisa rame guys ya. Jadi saran gue, coba pikirin gimana caranya supaya bikin konten ini bisa menarik, ya, bisa entertaining gitu ya. Menurut gue ini akan lebih membantu untuk kamu bikin video YouTube-mu tuh lebih cepat populer dan lebih cepat diterima orang. Kemudian ngomong-ngomong tujuan konten, gue mesti ingetin sekali lagi ya guys ya. Jangan bikin YouTube hanya karena buat cari uang. Loh Pak, bukannya bikin YouTube tuh buat dapat banyak duit? Iya bener. Bikin YouTube bisa dapat banyak duit, tapi jangan jadikan alasan utama kamu bikin YouTube. Karena kalau itu jadi alasannya utamanya kamu akan males ya. Karena bikin YouTube ini bukan kayak sehari gua upload video, besok langsung rame. Kagak guys ya. Ini bukan kayak lari sprint, ini kayak lari maraton. Perlu waktu yang lama, ya kan, tahunan bahkan, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang ekspres kalau menurut gue, ya. Jadi kamu mesti siap untuk napas jangka panjang. Dan untuk bisa napas jangka panjang ini, of course menurut gue, dia punya penghasilan itu belum stabil di awal. Jadi buat teman-teman ya yang mengharapkan income gede dari YouTube, ya kan, mendingan dari awal nih ya, put your ekspektasi low dulu aja ya. Jadi biar lu nggak kecewa. Bisa paham ya guys ya? Jadi kalau lu ekspektasinya lebih rendah, ya kan, ketika lu nggak dapet pun nggak kenapa-napa. Masalahnya sekarang, kalau misalnya nggak dapet, nggak kenapa-napa, apa dong yang bisa menggantikan kepuasan saya ketika saya bikin sebuah konten? Nah, untuk itulah makanya yang gue ngomong selalu adalah bikin konten sesuai dengan apa yang lu suka. Jadi pikirin apa yang kamu suka, yang itu yang dibikin konten. Nah, gimana cara carinya? Coba perhatikan kira-kira kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, ya kan, baik itu sehari-hari, lebih bagus sehari-hari, ataupun juga yang mungkin setiap minggu kamu lakukan. Tapi intinya harus konsisten ya. Jadi misalnya contoh kamu jalan pagi setiap minggu, atau kamu misalnya suka kulineran, ya kan, atau kamu suka travel, atau kamu suka misalnya memecahkan kuis, atau main misalnya lempar-lempar bola, apapun itu ya. Coba dipikirin ya, kira-kira
kira-kira apa yang menghabiskan kamu banyak waktu ya. Jadi kalau kamu ngabisin waktu banyak di situ, kemungkinan besar itu ya kamu gampang bikin konten di situ. Dan kemudian coba pikirkan apalagi yang menghabiskan tenagamu, energimu, dan juga uangnya kamu. Oke? Ini semua menurut gua bisa dibikinin konten ya. Contoh misalnya kamu suka kulineran. Kulineran kan ngabisin waktu ya kan, nyari tempat, kamu seneng lihat tempat-tempat yang seru, yang eksotis, makanan yang unik, menarik ya kan. Nah, ini menurut gue bisa jadiin konten yang gampang banget gitu ya. Apalagi kalau kamu memang seneng makan di luar dan adventurous. Gimana menurut lo? Ya kan? Udah dites belum? Kira-kira apa sih yang udah kamu lakukan? Apa yang kamu suka? Coba komen di bawah ya, gue pengen tahu juga. Nah, pertanyaan selanjutnya buat orang-orang yang mulai YouTube adalah what to do? Jadi gue ngapain Pak kalau misalnya gue udah ketemu niche-nya gue ketemu apa yang gue suka. Oke, yang kedua ini adalah lu perlu mulai start riset. Yes, riset yang banyak. Apa yang di riset Pak? Ya pertama yang di riset adalah video-video orang lain ya, video-video orang lain yang sejenis. Contoh kamu suka review kuliner ya, coba lihat-lihat videonya orang review kuliner seperti apa. Misalnya kamu suka travel, coba lihat orang-orang yang suka travel seperti apa, orang-orang yang suka masak seperti apa, orang yang suka mukbang seperti apa. Tanpa adanya referensi dari orang lain, lu tuh kayak apa ya? Kayak disuruh gambar jerapah, ya kan? Kamu cuma tahu lehernya panjang, tapi kagak tahu bentuk binatangnya seperti apa. Coba kamu misalnya gambar binatang XYZ, ya kan? Gue cuma ngasih tahu lidahnya panjang. Lu pasti gambarnya beda-beda, bener gak ya? Karena lu nggak pernah ngelihat binatangnya secara utuh. Nah, ini maksud gue ya guys ya. Jadi coba lihat video-videonya orang lain terlebih dahulu, ya. Jadi kamu ada gambaran. Mungkin jerapahnya beda-beda nih, ya kan? Tapi kira-kira gue lebih seneng gambar jerapah yang modelnya kayak gini. Bisa paham ya? Jadi di situ yang kamu ambil. Kamu bisa ngambil yang bagus dari A ini, yang bagus dari B ini, yang bagus sebagai C ini, terus kamu gabung, terus jadi ciri khasnya kamu. Bisa paham di sini guys? Jadi riset konten itu penting banget. Pertanyaan selanjutnya, Pak, saya perlu riset berapa banyak konten Pak? Nah, saran saya, ambil mungkin sekitar 2-3 channel yang benar-benar kamu suka. Kemudian perhatikan apa ciri khas masing-masing channel dan apa yang bisa kamu tiru atau kamu lakukan. Kenapa ini penting? Karena banyak orang suka dengan videonya, suka dengan channelnya, tapi disuruh bikin belum tentu bisa. Bener kan? Contohnya misalnya dia travel. Wah, travel selalu ke luar negeri. Atau makanan selalu yang mahal-mahal. Ya udah jangan dibikin kayak gitu guys ya. Karena kamu mungkin nggak punya waktu atau nggak punya duit ke luar negeri terus ya kan. Kamu nggak bisa nge-review makanan yang mahal-mahal terus. Ya udah kamu bikin versinya kamu aja ya. Kalau kamu nggak bisa travel ke luar negeri, ya udah travel aja sekelilingnya kamu ya kan. Misalnya nih ya kan, ada empang di situ, ada pinggir pantai di sini ya kan, ada rumah tetangga. Dipikirin, ngerti nggak? Jadi inspirasi aja gitu. Paham ya? Kalau makan gimana? Ya udah makan aja di pinggir jalan ya kan. Mungkin ada orang ini tek atau orang jual bakso, orang jual cimol. Ya kan itu aja yang di ngomongin dan kamu makan, kamu tes aja. Dan don't worry guys ya. Video-video pertamanya kamu biasanya jelek. Saya bukan mau ngomong ya guys ya, tapi biasanya video-video pertamanya kita itu memang ya begitu apa adanya. Udah nggak usah dipusingin ya kan. Nggak usah terlalu care dengan katanya orang. Lo kan mau jadi YouTuber anyway ya kan. Ya udah. Toh orang akan ngomongin sooner or later. Ya udah, bikin aja dulu, upload aja dulu. Yang namanya salah-salah itu normal. Tapi yang paling penting, belajar dari kesalahannya ini. Ya, karena kita nggak pernah tahu video mana yang viral. Makanya paling penting adalah start bikin dulu. Ya, dan supaya kamu bisa start, kamu bisa lihat orang lain sebagai referensi. Simple? Nah, pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyain orang yang mau mulai YouTube adalah, gimana Pak cara saya melakukannya? Jadi saya udah dapet nih niche yang saya suka ya kan, apa yang saya passionate about udah dapet. Kemudian kedua saya udah dapet referensi-referensinya Pak ya kan, video-video yang bagus yang model kayak gini. Oke, saya mau ngambil dari si A gini, si B gini, si C gini. Next, gue mesti ngelakuin apa? Bisa paham ya? Oke. Nah, ngelakuin cukup simple. Tapi pertama preparationnya dulu. Oke. Preparation pertama yang kamu perlukan adalah alat konten. Yes, alat konten. Untuk bikin sebuah video itu cuma ada 2 panca indera. Yang pertama adalah kamera. Ya, kamera menurut gue sekarang pakai HP yang ya 4-5 jutaan, 6 jutaan udah bagus banget menurut gua. Dan juga guys, kalau lo beli HP ya kan, pastikan beli yang 256 GB lah minimal ya. Buat apa? Karena pada saat kamu ngerekam video, apalagi videonya itu high resolution ya kan, itu akan ngabisin banyak sekali memori ya. Jadi saran gua beli yang agak tinggi sedikit biar kamu nggak ganti-ganti cepet ya. Jadi modelnya seperti itu. Itu yang pertama kamera. Nah, yang kedua yang paling penting dari sebuah video adalah suara. Yes. Suara itu penting banget guys ya. Jadi kalau suara lu jelek atau kresek-kresek atau misalnya kejauhan atau misalnya ada angin dan lain sebagainya, nggak asik, dengernya tuh nggak asik. Lu bisa denger suara gue sebagus gini, soalnya gue pakai mic wireless. Nah, gue pengen rekomendasi ke kalian ya beberapa mic wireless yang sudah pernah gue pakai ya. Linknya ada di sini guys, oke? Tapi ada satu yang gue pengen rekomendasiin yang baru nih ya.
Nah, ini guys ya. Ini namanya Boya Mini ya. Boya Mini ini dari merek Boya yang udah lama lah ya di dunia videographer profesional. Jadi, kalau videographer wedding biasanya udah tahu. Nah, Boya Mini ini adalah mic wireless terbarunya mereka. Dan bentuknya bener-bener mini guys. Nih, gue mau kasih lihat ya. Bentuknya ini cuma segede TWS aja guys. Segini guys. Udah kayak earphone TWS nih, kayak gini doang ya. Bentuknya bener-bener mungil, kecil ya, seperti ini. Dapatnya dua guys ya, lu dapatnya dua kayak gini. Nah, dapat dua kayak gini ya. Jadi bisa dipakai buat interview ya guys ya. Dan kemudian ini sensitif banget. Udah ada 3 noise reduction level. Dan kemudian ini pakainya tinggal dicolok ke HP ya. Ini bisa dicolok ke HP, ini ke Android. Ada juga, gue dikasih satu lagi nih guys ya, yang buat iOS. Jadi beli itu bisa langsung dapat dua ya, yang satu Android, satu iOS ya. Dan harganya paling penting guys, harganya ini biasa kalau di luaran itu, model profesional, mic wireless biasa minimal 1,5 juta. Lo cek aja dari luar ya. Ini harga cuma 700 ribuan guys. Gila nggak? 700 ribuan. Padahal ini yang model terbaru loh. Dan keren banget menurut gua. Jadi alat konten yang tadi gua udah ngomong, yang pertama kamera, yang kemudian yang kedua adalah mic wireless, yang ketiga ini adalah tripod. Yes, tripod ini penting ya guys ya. Terutama kalau kamu syuting sendirian. Nah, tripod ini juga udah murah banget guys ya. Dulu gua beli tuh ya berapa ratus ribu, hampir sejuta. Sekarang ini 300 ribu udah dapet yang canggih banget. Bahkan beberapa ada tripodnya tuh bisa ngikutin mukanya kita. Ya, jadi udah nggak perlu orang lain syuting lagi kalau kamu syuting di luar. Asik kan ya? Nah, by the way, ini linknya gue sertakan juga di bawah ya guys ya, kalau lu misalnya pengen cek. Kemudian yang terakhir adalah lighting. Lighting ini perlu nggak? Kalau misalnya lu pakai studio kayak gue kayak gini, ya perlu. Ya kan? Tapi kalau enggak, ya kamu pakai sinar matahari aja. Nah, sinar matahari paling bagus itu adalah golden hour. Golden hour itu kapan ya? Golden hour itu pagi-pagi guys ya, antara jam 7 sampai jam 10, 3 jam itu, jam 7 sampai jam 10. Kemudian kalau sore, itu antara jam 2 sampai jam 5 ya. Jadi 3 jam ya. Nah, di saat ini, mataharinya paling keren, paling bagus ya. Nggak terlalu terang, nggak terlalu terik ya, pokoknya oke. Apalagi kalau misalnya waktu itu lagi mendung ya kan, jadi udah kayak softbox alami. Pasti mulus ya, pasti mulus, oke? Nah, dicoba aja ya. Oke, kalau udah beres alat-alat kontennya, next yang kamu perlukan adalah tools. Ya, tools ini macam-macam ya guys ya. Kalau gua prefer untuk tulis sendiri pakai script, tapi beberapa dari kita sekarang udah pakai namanya ChatGPT. Ya, pakai ChatGPT juga asik ya guys ya. Jadi kamu bisa langsung tulis, nanya, misalnya berikan saya outline untuk video tentang review kuliner jajan bakso di Surabaya. Contoh seperti itu. Nanti dikasih lihat tuh beberapa ide. Jadi kalau kamu nggak ada ide, itu bisa keluar dari situ. Atau kamu idenya bisa lihat dari video-videonya orang lain. Terserah lo, ya kan? Tapi kalau gue lebih suka dengan gaya yang gue tulis sendiri. Jadi biar gue lebih familiar. Karena biasanya kalau kamu ambil langsung mentah-mentah dari ChatGPT, itu bentuknya kayaknya bener-bener bahasa tulisan banget. Bukan bahasa kayak ngobrol seperti ini ya. Paham ya guys ya? Nah, yang terakhir adalah jangan lupa untuk nge-review videomu sendiri ya. Coba kamu review sendiri atau minta temenmu atau siapapun lah ya yang nonton videomu nge-review. Kasih tahu saya dong, masukan ya kan. Gimana caranya supaya bisa improve lagi ya. Meskipun video itu dapat 100.000 views, jangan sombong ya kan. Oke, tetap aja nanya sama temen ya kan. Gimana caranya supaya gue improve lagi ya kan. Nanti teman-teman lu ini ya kan, atau mungkin saudaramu atau ayah ibumu ya kan, bisa kasih input ya. Meskipun mereka tuh viewers yang nggak ada hubungannya, tapi kadang-kadang mereka bisa kasih input yang berharga. Jadi gue selalu denger input dari siapa aja. Paham ya guys ya? Jadi buat lo yang pengen mulai channel YouTube di tahun ini, ya ini adalah tahun yang bagus banget menurut gua. Kenapa? Karena YouTube ini sekarang lagi kerjasama sama Shopee, bikin YouTube affiliate, jadi mereka akan boost gede-gedean. Jadi saran gua, lu mendingan mulai sekarang juga, jangan pakai nanti-nanti lagi. Kalau lu pengen belajar langsung sama gua, simple banget, lu bisa ikutan webinarnya gua. Bisa ikut dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Kita pakai Zoom, kita akan webinar bareng, lu bakal dengerin gua ngoceh selama 3 jam. Oke? Linknya gua taruh di deskripsi ya guys ya. Kalau pengen ikutan, langsung daftar sekarang.